Pas buka mata kedua, tiba-tiba ada depan muka. Demi apa? Diginiin aku kan tidur kan, berbah gini. Terus tiba-tiba Dia ke sini. Iya. Mas hantumu ngikut ke sini nggak sih? Nggak tahu. Kok kayak berat gitu? Kayak panas gitu ya? Literally aku nggak tahu. Aku tuh keringetan tahu. aku nggak tahu loh ya aku ditempelin atau gimana sebenarnya. Bang, beneran loh bang? Itu AC sering dimati nyalain. Jadi kayak Yakin tuh bukan rusak? Nggak bener-bener mungkin. kayak tit. Oh gitu. Bener-bener kayak itunya juga dipencet. Oh iya. Remote itu dipencet. Selamat malam, selamat Kompas TV. Jadi kebetulan malam ini kan udah malam Jumat ya. Jadi aku pengen ngebawain cerita-cerita horor dari narasumberku. Kenalin dulu, namanya siapa? Nama saya Remus. Namanya Remus. Itu temanku awal kuliah sampai sekarang. Jadi dia bilang sih banyak yang dia alamin. Jadi aku pengen tahu aja sih ceritanya gimana. Tapi sebelum itu kita buka masker dulu kali ya biar enak gitu ngomongnya. Oke. Aku juga bukan itu ya. Ya iyalah. Jadi gimana nih awalnya? Kamu cerita apa dulu? Duluan deh, ngalah nih. Mungkin lebih ke pengalaman pertama pertama kali tapi ngerasain hal-hal begitu. Mau nanya dulu nih, kamu bisa ngeliat gak? Maksudnya bisa apa punya kemampuan kah? Apa emang cuman kayak lihat sekelibat? Kadang-kadang aktif banget, kadang-kadang nggak aktif banget. Aktif ya bun? Kadang-kadang aktif. Oh gitu. Jadi pengalaman itu pertama kali pas masih kecil sih, cuman namanya anak-anak kan jadi nganggapnya itu imajinasi atau gimana. Yeah. Pas masih kecil tuh kayak serasa kadang-kadang kalau misalnya sendirian tuh entah tiba-tiba ada suara-suara atau muka-muka muncul, tapi nganggapnya yang namanya anak kecil kan. Yeah. Jadi orang tua juga paling itu imajinasi doang gitu kan. Jadi ya sudah sampai akhir umur 4 tahunan akhirnya nggak lagi. Terus kemudian berlanjut ke SMP kelas 1 kalau nggak salah. Nah, SMP kelas 1 itu first time banget didatangin sama cewek. Jadi dalam mimpi. Dalam mimpi. Jadi dalam mimpi itu ada cewek gitu datang. Awalnya itu kayak kami berhadapan gitu kan, Sebenarnya kalau misalnya dia nggak buka mata, nggak buka mulut, kata normal aja kayak cewek cuman pucat. Tapi kalau misalnya dia buka mata, buka mulut, itu warnanya hitam semua, kayak matanya hitam, mulutnya hitam, terus kayak langsung teriak ya. Terus itu kamu ngeliatnya dia jelas kayak kita ngeliat manusia, Jelas. apa kayak apa maksudnya kayak bayangan gitu doang? Cukup jelas untuk dalam mimpi itu cukup jelas banget sih. Sampai kamu ingat itu berarti Sampai jelas ingat banget berarti ya? jelas banget. Gitu. Jelas banget. Tapi kamu pernah nggak sih di misalnya nih kayak ngeliat kayak gitu kan, terus kamu ngadu nih sama orang tua kayak, "Ma, aku habis lihat ini," terus orang tua yang langsung kayak, "Ya udah, ayo kita kemana kayak ke ustadz atau gimana gitu, pernah nggak?" Sering sih dulu waktu, apalagi kan pas pertama kali kan. Jadi dulu awal dapat mimpi itu tuh ngadu kan. "Mah, ini dapat mimpi begini. Ini kayaknya pertama kalinya banget kan dapat kayak gitu." Jadi kayak cerita curhat gitu kan ke emak kan. Terus mama langsung bilang, itu kayaknya kamu gagal kurang sholat aja deh, karena kan dulu pas zaman MTS kan, zamannya masih taat ibadah gitu kan. Terus kalau kurang sholat dikit, itu gagal kamu nggak sholat tuh, ada ketinggalan sholat, jadi kayak gitulah kan. Nah terus ya udah akhirnya ningkatkan keimanan lagi, lebih rajin ibadah waktu MTS kan, sholat apa segala macam, ngaji di dalam kamar. Nah terus tapi itu masih berlanjut sampai beberapa kali. Dan orangnya sama yang di mimpi itu. Sosoknya sama. Si cewek itu. Itu nggak kenalan apa? Enggak ada kenalan, enggak ada intro gitu nah. Kayak tiba-tiba dia muncul aja gitu ya? Tiba-tiba muncul, dan itu tuh adegannya hampir sama semua. Itu pasti ada kayak entah itu di lorong atau pintu. Jadi itu dari kamu umur berarti 4 tahun sampai SMP itu maksudnya berjalan terus kah? Apa ada jedanya gitu? Dari umur 4 tahun itu jeda dulu, sampai ke SMP baru mulai lagi. Cuman kalau yang masih kecil itu tuh kayak aku nggak nganggap itu cerita horor awalnya. Karena namanya anak kecil kan. Terus juga orang tua ngedoktrin itu cuma imajinasi doang. Jadi akhirnya ya udah. Terus pas SMP baru itu mulai SMP kelas 1 atau 2 baru berlanjut sampai sekarang. Soalnya gini sih, kayak kalau misalnya orang-orang yang ngeliat gitu sih aku pernah ya. Jadi di rumahku tuh waktu itu adanya temanku sini kayak masih kecil banget juga, soalnya kan kata orang
kalau anak kecil itu dia maksudnya apa sensitif banget ya sama Ya, hal bener. kayak gitu. Jadi main di rumah sama adik aku, terus abis itu dia kayak teriak gitu loh, ada orang di situ, ngeri mukanya kayak gitu. Tapi dia kayak maksudnya refleksnya tuh ya refleks kaget, Refleks yang kaget. kayak teriak sampai histeris gitu loh. Terus orang tuanya bingung nih anak kenapa, tapi habis itu langsung di ini ternyata dia bisa lihat, jadi ditutup. Nah, kalau kamu ditutup nggak sih waktu kayak gitu enggak ya? Nggak ada, karena namanya orang tua yang nggak terlalu percaya sama hal begituan kan, jadi kayak ya udah kayak cuma imajinasi doang, cuman sekedar syaiton gitu kan, Iya. sekedar syaiton jin. Jadi sudah cuma disuruh sholat apa segala macam. Cuman dulu memang waktu SMP MTS kelas 3 kalau nggak salah, itu pernah diikutin acara ruqyah. Jadi kamu ruqyah? Ruqyah tapi nggak ada hasil juga sih. Ini lah membuktikan kalau ruqyah itu sebenarnya bagi orang-orang yang Enggak, sebenarnya tuh ruqyah tuh juga apa ya, ada dampaknya juga. Oh, ada. Dampaknya juga, cuman Subhanallah. enggak sama rata ke semua orang. Ada memang orang-orang tertentu yang membutuhkan penanganan khusus kalau misalnya kayak gitu tuh. Dulu Tapi kamu? ya aku juga waktu itu ustadznya bilang, kemungkinan kamu ini juga membutuhkan penanganan yang lebih khusus kalau kayak gitu tuh. Jadi ya namanya orang tua aku juga kan agak skeptis masalah kayak gitu kan. Jadi kayak enggak, sudah paling sudah cukup itu, sudah jin yang udah keluar. Ya gitu doang. Oh, jadi itu kamu di ruqyah karena kamu bisa ngeliat itu? Iya, awalnya. termasuk juga. Aku juga sih yang minta waktu itu. Memang Iya. ngajuin diri gitu kan. Terus lanjut ke SMP, terus makin parah apa gimana? Makin parahnya itu SMA waktu ada acara LKO di sekolah. Aku waktu itu tuh lagi sakit sebenarnya. Cuman aku waktu itu ngerasa loh ya, kan waktu itu aku lagi sakit. Jadi waktu itu dipisahin ruangan. Oh, benar. Istilahnya kan dipisahin ruangan. Harusnya waktu itu jam tidur malam aku nggak tidur. Padahal aku udah disuruh tidur. Kamu tidur aja, kamu kan sakit gini nggak bisa kak. Itu waktu kelas 2 kalau nggak salah. Umur Kelas sekitar 2. 13 lah ya? Kelas 2 SMA. Oh, kelas itu udah SMA? Udah SMA. Oh, Tuh iya. yang next level lagi. Iya, Nah terus gabut kan. Terus juga kakak kelas mungkin ada yang ngerasa kalau misalnya nih anak kayaknya nggak wajar banget sakitnya, soalnya kelihatannya baik-baik aja, cuman Kenapa jadi sakit gitu? kenapa jadi sakit? Nah, ada penyebabnya gitu kan. Terus jadi sama kakak kelas dikasih Al-Quran. Oh iya, disuruh baca? Iya beneran, jadi kayak kamu bisa ngaji kan? Bisa lah, lulusan MTS gitu kan. Kasih Al-Quran, ngaji tuh. Ngaji, akhirnya bosen sendiri kan. Gajinya tuh lama, maksudnya disuruhnya sampai kapan itu sama kakak kelas? Pokoknya ngaji sampai tenang disuruh. Oh, Padahal gitu. sebenarnya aku juga tenang, perasaanku aku tenang. Iya, tapi orang lain ngeliatnya aneh. Iya, orang lain ngeliat aneh kan. Nah, jadi disuruh ngaji sampai akhirnya bosan sendiri. Jadi aku kebetulan kan namanya background MTS kan, jadi ada beberapa hafalan ayat-ayat pendek kan. Jadi ya udah, karena kakak kelas juga bilang jangan berhenti bacanya. Ya udah aku sambil ngapalin aja Al-Qur'annya, aku tutup kan, aku sambil gambar. Nah, aku gambar itu, aku tuh perasaanku gambar kubus. Kubus, terus? Kubus doang perasaanku. Iya. Kakak kelas itu diam pas ngeliat aku gambar. Dia Itu pas tiba-tiba udah keluar. selesai? Enggak, aku masih gambar. Oh. Terus tiba-tiba dia keluar lari kan. Terus aku langsung kayak, apa nih kakak kelas kok tiba-tiba lari gitu kan. Aku gambar masih santai gitu kan. Terus tiba-tiba ada sekitar 3 orang datang. Terus mereka ngeliatin aku kan. Baru tiba-tiba waktu itu aku gambarnya di karton. Karena memang gak disediain kertas, Iya. untuk apa kertas kan. Jadi di karton bekas kardus gitu kan. Oh di kardus, sorry bukan karton. Di kardus. Diambil kan kardusnya. Udah kamu usah gambar, cepet tidur. Disuruh tidur kan. Terus tapi saya belum ngantuk ya. Gituin kan. Nggak bisa tidur. Sudah akhirnya masuk ruangan tidur kan. Tapi tetap di ruangan yang itu? Beda ruangan. Oh, beda ruangan lagi. Disuruh nyatu aja. Karena dia mungkin ya entah dia bisa ngeliat juga atau enggak. Mungkin dia ngerasa aku juga udah nggak kenapa-napa lagi. Jadi disatuin gitu sama yang lain? Ya jadi udah disatuin sama yang lain. Nah selebihnya sampai pagi nggak ada masalah apa-apa. Yang jadi masalah itu pas pagi kan udah segar kan, udah sehat nih kan, udah ngerasa sehat. Terus kakak kelas, kamu tadi malam kenapa? Udah kenapa? Cuma nggak enak badan aja, agak mual gitu gimana kan? Terus kakak kelas bilang, coba kamu cek karton yang kamu kardus yang kamu gambar itu. Nyari kan, nyari di UKS kan waktu itu. Enggak ada. Ternyata waktu itu udah dibuang, dimasukin tong sampah. Terus kakak kelasnya ngotot, harus ketemu mukanya. Ternyata dapat. Ternyata yang aku gambar itu bukan kubus. Jadi gambar cewek itu? Cewek. Gambar cewek yang itu juga? Mata itu. Tapi gambarnya waktu itu belum finish yang gue ingat. Jadi kamu gambarnya kayak garis-garis abstrak gitu doang, Garis tapi tetap abstrak. kelihatan itunya ya? Postur muka. Dan aku tuh ini sampai merinding beneran. Aku tuh ya bukan tipe orang yang bisa gambar, apalagi gambar abstrak yang bentuk muka orang tuh kayak Iya.
Kayak, Jadi secara nggak sadar kamu gambarnya si cewek itu. iya. Dan kamu yakin itu cewek yang ada di mimpimu itu? Matanya hitam, cuman mulutnya belum waktu itu belum terbentuk. Yang kenapa kamu bisa tahu kalau itu cewek itu? Maksudnya apakah postur mukanya tuh di ingatanmu tuh tampak jelas banget kah? Apa gimana? Yang aku betul-betul kenapa aku ngerasa itu cewek itu karena Iya. matanya hitam. Oh, karena matanya itu. Karena matanya hitam banget. Kayak ini kan gambar-gambar kayak coret-coretan kan. Cuman di bagian dua bola mata aja betul-betul kayak ku hitamin, ku gelapin. Ini emangnya kamu nggak pernah ngelihat sosok lain selain cewek itu? Sebenarnya pernah, cuman nggak, kadang-kadang tuh nggak terlalu jelas. Jelas pernah, cuman yang sejelas cewek ini nggak pernah. Apalagi kan cewek ini kan seringnya di mimpi doang waktu itu. Selama itu cuma di mimpi aja. Sampai sekarang nggak? Nah itu kan, ini kan aku baru nempatin kamar mamaku kan. Kamar mamaku tuh rada-rada juga sebenarnya ada sesuatu juga di situ. Itu kan bisa ngerasain kalau ada di situ. Bisa ngerasa banget. Waktu mama aku nempatin aja, itu AC sering dimati nyalain. Jadi kayak Yakin tuh bukan rusak? Nggak bener-bener kayak mungkin. Oh gitu. bener-bener kayak itunya juga dipencet. Oh iya. Remote itu dipencet. Akhirnya kemarin aku akalin, remote aku simpan, nggak ada mati lagi. Tapi dia mainin yang lain. Oh iya. Apa tuh? Lampu WC. Serem banget sih. Nah, Jadi cuma nyalain lampu WC. iya. Itu kamu tahu nggak itu sosoknya yang di situ siapa? Nggak tahu. Maksudnya mukanya apa anunya? Nggak lihat. Nggak tahu ya. Cuman aku curiga yang mata hitam itu kemungkinan dia juga ikut nempatin di situ. Soalnya waktu sekitar 2 hari ya 3 hari habis nempatin kamar mamaku waktu itu, karena kan mamaku pindah rumah kan, jadi yang nempatin rumah lamaku. Waktu nempatin kamar mamaku, hari itu pas tidur siang tuh inget banget. Tiba-tiba kan namanya orang tidur kan gerak-gerak pasti kan, terus tiba-tiba kok nggak bisa gerak. Iya. Ini udah ngerasa kan kayak sebelumnya juga nggak pernah ketindihan. Terus kayak oh my god nih kayaknya ketindihan nih. Udah ngerasa kan. Terus buka mata pertama, alhamdulillah nggak ada muncul apa-apa, jadi kayak nggak terlalu kaget. Jadi berapa jam lagi kan, mudahan nggak muncul lagi. Pas buka mata kedua, tiba-tiba ada depan muka. Demi apa? Diginiin aku kan tidur kan, berbah gini. Terus tiba-tiba Dia ke sini. Iya. Kayak bener-bener itu lagi gini. Terus tiba-tiba langsung teriak lagi. Iya. Ya. Kayak sebelumnya itu dia cuma muncul sekitar jarak 4-5 meter. Terus tiba-tiba di depan muka gini kayak bener-bener kaget, takut. Jelas. Matanya hitam, mulutnya hitam. Kulitnya, rambutnya. Pucat. Kupingnya tapi nggak kelihatan soalnya aku tutup rambut kan. Rambutnya terurai gini. Bener ya? Tapi itu masih dalam posisi ketindihan, jadi kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak Nggak bisa bisa. bergerak, nggak bisa apa, nggak bisa. Teriak juga nggak bisa. Kamu ada baca sesuatu apa gitu? Nggak ada, karena namanya juga orang panik. Jadi kayak Oh, gitu. bener-bener panik, sepanik itu. Terus pejam lagi kan. Buka mata lagi tuh masih apa? diteriakin. Nah terus Dia teriak, teriak. kedengeran jelas. Kedengeran. Suaranya tuh Kayak meraung gitu, Nah, kayak melengking meraung gitu. bukan melengking sih, kayak sesuatu yang Teriak takut yang kayak menggelegar gitu kan? menggelegar banget. Kayak, Takut. kalau misalnya kayak di film-film tuh kan kayak melengking, kayak ketawa atau segala macam. Tuh dia enggak, dia kayak teriak, literally teriak, dan itu teriak yang ngeri gitu. Kayak bukan manusia, sumpah. Itu shock banget sampai kayak ya Allah kayak apa ini, kayak apa kayak sumpah. Tapi bisa kamu pejam lagi, terus Pejam lagi, buka lagi kan. Itu masih teriak dia. demi apa? Dia masih ada di depanmu. Masih di depan muka pertamanya. Terus ku bawa tenang pelan-pelan kan. Ini cuma mimpi. Kayak aku Iya, walaupun bersugesti diri ya. itu terasa nyata banget. Heeh. Aku kayak ini cuma mimpi. Banget. Nah, tapi di fase ketindihan itu aku ngerasa dia kayak dudukin aku. Kayak maksudnya Berat gitu ya? dia kayak buat aku duduk posisinya. Aku ngerasa kayak dibuat posisi duduk. Nah, dibuat posisi duduk tapi masih pejam tuh, buka mata lagi masih ada di depanku kan. Semacam baru akhirnya aku nenangkan diri sendiri kan. Aku nenangin diri sendiri. Apalagi kan istilahnya kan aku ini kan orangnya, kamu tahu sendiri kan, aku ini kan orangnya kayak konyol-konyol bodoh-bodoh gitu kan. Jadi kayak aku ngambil sisi humor dari kejadian yang bodoh kayak gitu loh soalnya. Sumpah, jadi kayak pas kayak gitu tuh aku langsung kayak ngambil sisi lucunya gitu loh Iya. daripada aku kayak ketakutan gak jelas kan. Iya, ngerti. Jadi aku langsung kayak sebenarnya kalau dilihat-lihat lucu juga ya kejadian kayak gini, kayak dalam hati aku sempat mikir kayak gitu walaupun Mensugesti diri dengan membohongi Iya. diri sendiri. Walaupun sebenarnya literally aku panik, teriak dalam hati terus kayak gitu loh sendiri dalam hati. Gak bisa banget. Tapi alhamdulillah gara-gara aku kayak gitu aku jadi lebih tenang. Karena udah mengalami yang lebih berat daripada cuma mimpi gak sih? Maksudnya Iya, iya itu- kan? itu Kan kan- kalau mimpi-mimpi doang kayak ya udah, tapi kan kalau muncul di depan muka kan kayak next level yang Next kayak level banget. ih, Kayak nggak- bukan kayak sekedar mimpi lagi. Iya.
bukan sebenarnya, cuman aku waktu itu masih mau sugesti diri, ini cuma mimpi. Iya. Nah alhamdulillahnya abis setelah kayak gitu tiba-tiba aku terbangun posisinya rebahan. Jadi entah itu memang mimpi atau gimana, tapi kayak serasa nyata banget. Tapi waktu kamu bangun itu kan masih berasa berat apa gimana? Gak enak badan. Gak enak badan Gak langsung enak ya? badan. Ih, serem banget. Itu kayak Sumpah itu serem banget. Terus, itu kayak paling berat sudah. kan gini misalnya nih kalau kamu udah kayak gitu, emang kamu gak ada niatan buat aku nih mau cari tahu nih cewek siapa, mungkin lewat apa kayak caranya kamu gak mau cari tahu gitu? Lebih nyari tahu kejadian-kejadian lain sih, karena kan banyak kejadian-kejadian yang lebih aneh sebenarnya, walaupun nggak begitu serem, cuman banyak yang lebih misterius lah daripada itu. Aku sebenarnya waktu itu sempat nyari-nyari juga, nyari informasi ke orang-orang yang lebih paham gitu kan. Itu gimana tuh maksudnya? Ya istilahnya nyari penjelasan ke orang-orang yang memang ahli agama lah istilahnya kan. Memang ahli di sudut-sudut di bidang kegaiban gitu lah. Bidang kegaiban. Iya. Soalnya kan beda lagi sama bidang syariah dan lain-lain. Terus Jadi kayak nanya-nanya gitu masalah itu. Terus iya, dikasih jawabannya tuh lewat mana? waktu itu dia ngomong orangnya waktu itu malam-malam. Tapi waktu itu sebenarnya yang aku tanya itu bukan masalah yang horor-horor itu. Iya. Aku nanya yang adalah masalah aku sendiri karena aku waktu itu nanya. Terus dia waktu itu tiba-tiba ngomong, kamu itu mau ditarik sama mereka. Terus aku langsung kayak, Ah, ditarik maksudnya apa ini, nih? ini mereka nih siapa? Iya. Kayak, siapa nih mereka nih? Kayak aku Orang kan nanya gitu. padahal lagi ngomongin yang lain tapi tiba-tiba Iya, ya terus gitu ya, jadi dia aneh. tiba-tiba nyebut mereka terus langsung kayak, mereka gitu, siapa mereka nih? Jadi kamu nyari tahu tuh siapa merekanya. Iya, sempat mau nyari tahu tapi akhirnya kan enggak, karena ngeri sendiri. Karena nggak kuat kayak gitu tuh. Istilahnya kayak apa ya? Aku memang nggak ada persiapan buat nyari tahu siapa mereka. Walaupun sebenarnya penasaran banget siapa. Apalagi sosok yang cewek itu kayak literally kan ngeri banget. Itu kan ada di mana, maksudnya tuh mengganggu pikiranmu gitu, Mengganggu karena pikiran dia banget. tuh selalu itu, dia Iya. tuh nggak pernah ganti-ganti, maksudnya cewek itu selalu muncul gitu nah. Iya kalau misalnya ya coba sekali-sekali ganti peran kayak pocong kayak atau genderuwo kayak tuyul Oh mau kayak. request. Iya coba ganti kayak bosen juga Iya. sebenarnya walaupun serem tapi bosen juga kayak ganggu Iya. banget sebenarnya. Karena itu juga maksudnya tuh bikin kita jadi penasaran nih cewek kenapa sebenarnya. Iya, ada Iya kenapa. sih. Selama hidup kan kayak nggak pernah kayak Iya. apalagi anak SMP kan, anak SMP kayak ada salah apa sih sama orang, apa gue pernah bunuh nih orang kan nggak pernah juga. Iya. Namanya anak SMP kan Heeh. awal-awal banget ketemu tuh orang jadi kayak ya gitu. Terus sekarang gimana? Nah kemarin kan aku waktu itu baru pulang dari Balikpapan tuh. Kemarin banget nih. Hari apa ya kemarin tuh ya? Ya sekitar ya baru-baru aja pokoknya. Habis pulang dari Balikpapan kan capek banget. Di perjalanan tuh ya memang banyak juga lah kejadian-kejadian, cuman memang udah lihat sosok. Pas di rumah itu lagi chattingan sama teman kan, chattingan. Kebetulan kasurku itu depannya kaca Iya. gitu Ih kan. katanya orang nggak boleh tahu kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh. Iya kan? Nah, Terus. sebenarnya kaca tuh di mana-mana sih, di situ ada, di sampingku ada juga. Jadi kayak literally aku noleh manapun tuh ada kaca sebenarnya di kamarku tuh kan yang ku tempatin. Nah pas aku chattingan tuh kan, ya namanya juga ngasih lihat HP terus kan. Iya. Akhirnya tutup HP juga menenangin diri karena capek kan. Pas tutup HP gini tiba-tiba di depan tuh ada cewek hitam itu lagi. Dia munculnya di kaca yang di depan ranjangmu tuh, kamu lihat dia dari situ, dari kaca. Iya. Di mana dia posisinya? Pas nutupin badanku, kaca tuh ukurannya nggak apa ya, nggak terlalu lebar. Kalau yang pas di depanku tuh nggak terlalu lebar. Jadi dia betul-betul di depan situ nutupin. Nutupin kaca, jadi pas kamu lihat kaca mukanya dia langsung. Iya dia berdiri. Terus Dia berdiri dan aku langsung kayak tutup mata gitu kan, karena kaget juga kan langsung kayak. Aduh, kenapa sih ini orang muncul lagi? Iya, refleks tiap orang kan, Iya. istilahnya refleks tiap orang kayak lihat sesuatu yang mengerikan yang kita takutin kan langsung kayak pejem kan. Jadi aku juga langsung kayak pejem, buka mata lagi, alhamdulillah hilang. Kamu bacaan gak sih kok kayak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Katanya si hantu nggak mempan bos. Besoknya dia muncul lagi. Nggak ada mempan. Enggak, karena juga namanya panik kan. Masa orang panik cepet-cepet. Kalau aku jujur aku bukan tipe orang yang istilahnya begitu ini, oh ini bacaan untuk ini. Aku Iya. bukan tipe orang kayak gitu. Aku begitu ada muncul sesuatu ya kalau nggak Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, subhanallah. Iya, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullahaladzim gitu. Sudah Iya. simpel hidup. Terus kan kamu ada nanya nih sama orang pinter lah maksudnya ya. Iya. Terus mereka tuh nggak ada ngasih jawaban apa gitu yang buat kamu tenang kek. Lebih kayak ngasih banyak teka-teki jadi gini, mereka ini ngasih jawaban kan. Jawaban itu berupa teka-teki. Ada 10 teka-teki gitu kan. Kita nanya misalnya masalah teka-teki nomor 1. Itu nanti dikasih lagi jawabannya teka-teki lagi. Jadi tiap kita nanya itu sebenarnya teka-teki lagi, banyak teka-teki baru. Jadi kamu nggak bisa memahami sebenarnya ada apa di dalam kamu ini. Sebenarnya nggak gitu. bisa memahami, berat banget.
Kenapa beratnya tuh karena kamu merasakan kah apa gimana sih? Aku tuh sebenarnya masih nggak ngerti masalah gini-gini ya. Karena merasakan sih. Karena kan kejadian aneh yang sering aku alami itu nggak cuma itu. Itu juga ada juga yang kayak mimpi yang sering kejadian lah. Ya, kalau itu udah usah terlalu dibahas yang itu. Istilahnya sering banget kayak hal-hal aneh yang kayak di luar nalar. Kayak itu cuma ada kadang-kadang tuh cuma ada di TV doang. Iya. Terus kejadian. Kejadian. Dan aku kan misalnya mau ceritain ke orang juga, itu paling kamu bohong-bohong aja. Kayak percuma juga kadang-kadang cerita ke orang. Iya, bener. Karena yang bisa ngerasain itu bener atau enggak cuma diri kita sendiri kan pada dasarnya. Terus kayak pas itu kejadian, ya aku nanya ke orang kan, terus orang tuh malah ngelempar aku teka-teki lain. Dan justru kadang-kadang dari yang teka-teki lain itu aku malah dapat kejadian-kejadian baru-baru lagi. Yang makin aneh. Karena kamu nanya. Iya, karena Bisa jadi ya? aku perdalam kan kayak gitu kan. Sebenarnya nggak salah, nggak salah karena itu kan juga bagian dari proses pencarian kan. Iya, bener. Cuman mungkin ada salah niat atau salah apa itu yang menyebabkan ada terjadi kayak gitu. Serem banget. Serem banget sebenarnya. Soalnya tuh kayak maksudnya kan kalau misalnya orang yang kayak gitu kan dia nanya ini kenapa, apakah aku bisa lihat kah, apakah aku emang cuma diganggu, kalau diganggu pasti disembuhin, kalau bisa lihat ditutup. Nah kalau kamu ini sebenarnya apa? Nggak dikasih tahu, aku udah nanya kan kayak obrolan Om, ini kenapa Om? Iya. Kayak Kenapa diganggu iya, gitu ya? kenapa dapat hal-hal yang kayak gini? Terus dia nggak ada ngasih tahu, dia justru kayak yang kayak aku bilang tadi, dia ngasih teka-teki. Ya mungkin karena aku yang kurang siap aja sebenarnya. Aku merasa kurang siap untuk dapat teka-teki kayak gitu. Nah, mendapat jawabannya gitu ya? Ya, karena kan aku tipe orang yang aku sebenarnya suka mikir, cuman kalau misalnya terlalu kompleks aku capek. Iya, apalagi hal yang kayak gitu Apalagi yang hal kayak kayak gitu. Istilahnya itu tuh di luar dunia kita lah ya. Iya, itu nggak bisa dilogikakan. Buat dicari tahu pun harus siap tenaga dan pikiran gitu loh. Bener. Iya. Apalagi gemeteran gitu loh denger kata aku. sumpah. Apalagi kalau dunia horor tuh ya, dunia gaib. Itu tuh dia aku ngerasain sendiri nih kalau misalnya yang di TV itu kan sering bilang ya. Di TV itu sering bilang kalau misalnya makhluk-makhluk kayak gitu tuh bisa nyerap energi. Aku pernah ngerasain kebetulan. Maksudnya, jadi sebenarnya kita bisa inilah ya kalau kamu nih ternyata orang yang emang sensitif terhadap hal-hal yang kayak gitu. Aku nggak bisa selalu lihat, cuman ada beberapa saat aku tuh kayak bener-bener bisa lihat banget. Merasa kalau ada sesuatu yang aneh gitu ya. Yang aneh banget. Jadi pernah waktu itu pengalaman Pak itu kelas 3 SMA kalau nggak salah. Kelas 3 SMA waktu itu Kaiku meninggal. Kaiku meninggal kan. Waktu itu lagi teleponan sama temanku waktu itu malam-malam di luar kan. Waktu itu namanya lagi bersedih kan. Jadi kayak teleponan. Sebenarnya bukan teman sih, waktu itu mantan. Dia udah jelas ya, Wak. Jelas. Untuk mantannya Remus. Untuk mantan. Ya, terus nah, gimana kan ngomongin hantu juga. Terus teleponan kan. Terus tiba-tiba ini lagi sedih-sedih kan. Terus tiba-tiba mama aku itu dari dalam rumah almarhum Kaiku tiba-tiba teriak. Aku kan ada Sundanya dikit kan. Jadi dipanggil di rumah tuh Cecep. Cep. Ini nah acilmu. Kenapa? Gak tahu, coba liatin. Ya udah, kira liatin kan. Ibu kira kesakitan apa gitu kan. Ternyata hampir kerasukan. Hampir kerasukan tuh maksudnya gimana ya? Gimana ya? Dia tuh masih sadar sebenarnya, cuman badannya tuh kayak gerak sendiri, terus dia gerah capek. Dia bilang dia gerah capek. Tapi badannya tuh gerak sendiri, dia nggak bisa kontrol. Badannya itu, jadi badannya udah dimasukin tapi pikirannya masih pikirannya dia gitu ya? Ya, pikirannya masih gerak. Sebenarnya aku juga sebenarnya nggak bisa jelasin hal kayak gitu karena kan memang aku sebenarnya kurang paham masalah kayak gitu ya. Apalagi untuk sebatas anak SMA kan, jadi kayak kenapa aku yang disodorin kayak gituan gitu kan. Terus namanya orang rumahku juga orang-orang yang skeptis kan, nggak ada basic yang begituan. Karena yang satu-satunya orang yang ada basic agama tuh aku, sekolah agama kan. Jadi waktu itu aku yang disuruh nanganin. Ini nah, kamu kan paling nggak ada kan bacaan-bacaan, apalagi dulu pernah ikut pelatihan ruqyah apa segala macam. Coba tolong, Pang. Jadi sudah waktu itu acilku benar-benar kayak badannya tuh gerak semua sambil duduk bersila. Tapi dia ada ngomong apa gitu? Ada ngomong. Panas banget katanya. Padahal waktu itu dia di depan kipas angin. Depan kipas angin tuh aku nggak mungkin kepanasan lah ya. Seharusnya nggak kepanasan. Aku yang waktu itu berjaket aja. Nggak kenapa-napa, masih segar aja badanku. Terus dia bilang dia kepanasan, kegerahan apa segala macam tuh kayak, ini kayaknya memang ada sesuatu nih. Terus satu hal yang pelajarin waktu itu, kalau misalnya untuk orang-orang kayak gitu kita nggak boleh nyentuh langsung kulitnya.
Oh. Ya yang waktu itu aku pelajarin. Jadi waktu itu aku pakai median karena waktu itu aku bingung nyari apa namanya tongkat atau apa kan. Ya udah pakai pulpen aja alternatif kan. Waktu itu aku tekuk di sini kutukan pelan-pelan sambil aku bacain. Waktu itu bacainnya simpel-simpel aja Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas yang istilahnya yang sehari-hari yang ku hafal lah, ayat kursi apa segala macam kan. Yang simpel-simpel aja. Alhamdulillah pelan-pelan keluar. Bisa, maksudnya dia nggak kayak gitu lagi. Iya, pelan-pelan badannya diam. Akhirnya dia ngos-ngosan banget kayak orang habis. Tenaganya habis gitu ya. Tenaganya habis. Nah, tapi yang tenaganya habis nggak cuma dia aja. Aku juga habis. Karena kamu menangani itu. Iya, padahal kerjaanku cuma kayak nekan kepalanya. Cuma nekan doang. Sambil ngeliat-liat ke lain-lain, cuma capek juga kayak ikut keserap lah ya. Iya. Dan itu pertama kali bener-bener aku ngerasain terkuras banget tenaga. Tapi bener sampai situ doang. Sampai situ doang. Kecapean kan, ngambil minum. Waduh, banyaknya. Ambil minum kan. Pas aku noleh kanan itu tuh arah WC di WC umum di rumah Kaiko. Pas di WC itu tiba-tiba ada badannya itu kayak mana ya? Kalau misalnya kalian tahu Smigol di Lord of Rings, dia mirip kayak gitu cuma lebih tinggi. Kayak tuyul cuma lebih tinggi. Okay. Dan kayak itu gitu. Kayak dia jalan cepet banget. Lewat sekelibat. Terus aku langsung kayak itu apa tuh? Kayak bener-bener aku bingung itu apa? Iya. Karena aku udah pernah lihat yang kayak gituan, badannya tinggi, kurus, botak, kayak tuyul sebenarnya cuman tinggi. Aku juga nggak tahu ada makhluk begituan di dunia ini kan, jadi kayak segitu kan. Terus waktu itu aku masih berusaha positive thinking, positif. Itu seseorang, maybe my mom gitu kan, maybe my dad, someone gitu kan. Kayak aku berusaha positive thinking gitu kan. Namanya aku juga berkacamata kan, jadi ada alasan untuk berusaha melogikan. Oh mungkin tadi pas tatapan kunang-kunang atau gimana, jadi kayak kabur-kabur gitu kan. Banyak sekali denialnya ya. Ya karena shock sih kayak gitu tuh kan. Benar. Tapi kan aku orangnya nggak bisa penasaran, jadi ku cek. Dan di WC itu nggak ada siapa-siapa. Masuk ke WC. Berarti emang ada yang aneh dari dirimu gitu ya? Iya. Berarti kamu harus tanya sama orang yang langsung ngasih jawaban. Sebenarnya harusnya begitu. Cuman takut juga sih lagi. Iya. Takut dikasih yang aneh-aneh sebenarnya. Banyak sih kejadian-kejadian kayak gitu. Yang di rumah juga sering sih kayak gitu. Rumahku sendiri kan. Tiap hari pulang ke situ, tidur situ. Yang paling jelas juga waktu itu yang di rumahku. Ini kebetulan masuknya ke kamar mamaku. Cuman nih sebenarnya ceritanya gimana ya? Agak aneh juga. Kalau misalnya yang ku tahu hantu itu kan bisa nerobos benda padat kan. Bisa nerobos benda padat. Waktu itu aku pulang maghrib sekitar hampir maghrib jam 6 lewat. Hampir maghrib kan pulang sekolah. Pulang kuliah. Sampai rumah waktu itu ada tamunya tapi nggak bawa anak. 2 orang, udah bawa anak kayak ibu-ibu 2 masuk rumah kan. Udah aku juga masuk rumah tuh sama mereka. Sampai rumah karena ada dekat maghrib aku udah ambil wudhu duluan. Istilahnya nggak sempat mandi karena entar lagi azan, jadi nggak sempat mandi lagi kan. Jadi bener-bener wudhu doang. Pas aku noleh tuh ada anak kecil lari. Kamar mama aku tuh gelap, waktu itu lampunya dimatiin. Dan di depan kamar mama aku tuh ada korden pintunya. Hah? Sabar. Nah. Gak sabar. Pintunya mamaku itu dia nggak bisa terbuka full karena di belakangnya tuh ada barang ganjal. Okay. Ada taruh barang gitu kan. Jadi dia tuh anak-anak itu yang kulihat dia ngibas korden gini terus lari nabrak pintu. Jebruk, ada bunyi suaranya. Terus aku kayak, apa itu? Anak siapa itu kan? Yeah. Kayak aku di rumahku kebetulan juga ada anak kecil sebenarnya, cuman waktu itu posisinya keponakanku itu nggak di rumah. Dia waktu itu lagi sama mamanya. Mamanya itu waktu itu ya kakak sepupuku lah istilahnya kan. Dan dia waktu itu nggak ada di rumah kan. So aku langsung kayak, lancang banget sih anak ini. Aku waktu itu aku langsung logika, ini anak-anak yang mbak tadi. Iya. Kayak soalnya anak siapa lagi kan? Iya. Langsung aku datangin kayak lancang banget masuk kamar mamaku gitu kan. Aku nyalain lampu, cetek. Langsung berinding sendiri. Iya, tapi kamu berarti lihat jelas anak itu masuk ke kamar ya? Iya, jelas banget dan itu kayak manusia. Makanya aku mikir itu anak orang, bener-bener anak orang karena waktu itu aku hafal banget dia rambutnya nggak terlalu panjang, pakai baju putih terus ada kayak rumbai-rumbai warna gitu lah pokoknya kayak bukan hantu. Ya pokoknya kayak manusia aja. Kayak manusia, kayak anak kecil, bener-bener anak kecil. Baju yang kayak dress pendek gitu. Lari kan. Dan aku nyari kayak langsung merinding, bener-bener kayak apa ini? Kok tadi itu bener-bener nyata yang aku lihat. Terus aku ngomong sama kakakku karena waktu itu mamaku masih nemenin tamu kan. Aku waktu itu langsung nemuin kakakku, langsung nanya. Aku langsung ngomong,
Kak, tadi di kamar mama ada yang masuk. Baru kakak aku langsung ngomong, hah itu bukan mama kak? Kenapa? Tadi ada suara debuk kan? Kira itu mama nabrak. Soalnya mamaku kebetulan sering terburu-buru, orangnya sering nabrak juga pintunya. Iya. Terus aku bilang bukan, dan kakakku juga dengar. Terus aku tuh langsung kayak literally kaget banget, shock. Mas, hantumu ikut ke sini nggak sih? Nggak tahu. Oke, berat gitu. Ya panas gitu ya. Literally aku nggak tahu. Aku keringetan tahu. Aku nggak tahu loh ya, aku ditempelin atau gimana sorry. Bang, beneran loh bang. Aman. Jadi ya begitu deh. Berat banget, kayak aku keringetan tahu. Sumpah. Demi Allah. Dan lanjut kan. Aku tuh bukan orang yang bisa lihat apa-apa gitu, aku biasa aja loh ya. Ya nggak tahu ya. Aku nggak tahu apa-apa ini. Sumpah. Jadi kita memang beneran deh. Walau-walam sih kayak gitu. Tuh. Ya udah jangan tuh sekarang. Udah aja kali ya. Udah aja kali. Ya kita beneran tuh. Sumpah. Ya Allah. Terus habis kan kamu nih bingung nih sama dirimu sendiri. Terus kamu nggak ada maksudnya tuh mempelajari dirimu sendiri kah apa gimana? Ya waktu itu kan kebetulan karena nanya sama orang yang lebih paham kan, orang yang istilahnya lebih paham hal begituan dari sudut agama kan. Jadi waktu itu dia ada ngerekomendasiin istilahnya apa ya, sunah-sunah yang istilahnya lebih memperdekatkan diri ke Tuhan. Istilahnya seperti berzikir apa segala macam gitu kan. Berdiam diri itu kan juga termasuk sunnah kan. Nah itu kemungkinan aku yang salah menjalankan. Istilahnya kan namanya juga manusia biasa kan, istilahnya dikasih sunnah kayak gitu kan, istilahnya wah ini bisa aku apa-apain nih, mungkin ada niat dalam hati sekelibat kayak gitu. Jadi niatnya dari itu ya, melenceng dari itu. Iya mungkin ada yang melenceng gitu kan. Jadi waktu itu aku habis wirid gitu kan, sholat setelah sekian lama nggak sholat waktu itu kan. Setelah sekian lama nggak sholat gitu kan. Nah aku tuh sebelumnya tuh pernah sholat, istilahnya yang namanya juga Islam kan pasti pernah sholat kan sebelumnya. Aku tuh kalau misalnya sholat, ya salah satu keburukan gitu adalah aku nggak pernah lipat sejadah. Iya. Jadi kayak habis sholat itu juga katanya orang nggak boleh. Iya sih sebenarnya lebih baik dilipat. Lipat kan? Emang harus dilipat. Sebenarnya harusnya dilipat, cuman ya itu itulah istilahnya keburukan kan. Jadi waktu itu habis selesai sholat, istighfar, zikir, wirid, baca doa apa segala macam kan, wirid lagi. Terus karena waktu itu aku capek gitu kan, udah ada apa-apa juga, aku lanjut minum dulu, baru lanjut lagi nanti kan, zikir apa segala macamnya. Aku ambil minum tuh, aku buka kamar, itu tuh langsung ada tempat minuman, jadi nuang air, minum, masuk lagi. Yang kata kuncinya itu aku nggak pernah ngelipat sejadah loh ya. Jadi pas begitu masuk, sejadah gue kok rapi banget ya. Itu taruh di tempat yang semula apa cuma dilipat doang? Dilipat doang, ditaruh di, aku biasanya naruhnya di kursi. Kalau misalnya jadi kembali ke kursi, dan itu rapi banget. Demi apa? Itu kan pakai sarung, apa sarungnya juga dilipetin? Enggak, aku pakai celana panjang. Terus langsung kayak, terus aku waktu itu masih positive thinking kan. Jadi selalu ya. Positive thinking dulu kita orang yang rasional kan. Aku mikir kayak, enggak, aku lupa ngelipat sejadah. Aku tadi udah ngelipat sejadah mungkin, terus aku lupa. Jadi kayak ada positifnya dulu. Walaupun aku yakin aku nggak ngelipat sejadah. Jadi kamu merasanya itu tuh kenapa? Salahnya di mana? Kayaknya niat mungkin. Ada niat yang salah. Karena kan istilahnya kalau misalnya kita belajar sesuatu, terus niat kita nggak bener kan hasilnya juga nggak benar sebenarnya. Apalagi tuh istilahnya kita sholat, kita berbaca doa gitu ya. Kita menghadap Tuhan gitu kan. Terus niat kita kemana-mana itu kan sebenarnya nggak baik. Nah mungkin itu teguran. Lurusin niatmu dulu, sholat apa segala macam. Apalagi yang utamanya kan sejadah, beresin gitu setelah dipakai. Oh benar. Tapi tujuanku sebenarnya aku mau kembali. Sekali doang. Apa ada lagi yang menurutmu itu tuh salah dari sunnahmu gitu? Alhamdulillah yang agak melenceng yang benar-benar buat takut itu. Kalau yang lainnya ada lah sebenarnya. Cuman ya keep it secret. Keep it secret ya. Ya keep it secret aja. Tapi takut juga ya? Takut juga. Takut juga nanti ada kenapa-napa. Iya, gitu. takut kenapa lagi. Tapi sekarang masih? Enggak ya? Enggak, karena capek sendiri. Oh, itu bertenaga juga maksudnya? Enggak sih sebenarnya, lebih kayak apa sih hasil aku nyari kayak gini? Ya kalau misalnya aku tahu siapa mereka juga ada hasilnya enggak sebenarnya? Kalau misalnya nggak ada hasilnya, mending aku berhenti aja, mending aku sholat kayak biasa aja. Sholat kayak biasa aja tanpa ada niat yang menjurus ke sana dengan khusus gitu ya. Gitu. Jadi sudah aku lurusin itu. Terus maksudnya makhluk-makhluk lain itu masih tetap mengganggu kamu sampai sekarang kah apa gimana?
Iya, karena mereka baru-baru beberapa hari yang lalu ngeganggu, ya masih ada. Oh berarti masih. Oh ya, apalagi yang dari back papan itu kan baru-baru banget ya. Baru-baru banget. Baru-baru banget. Tuh. Cuman syukurnya aku ini tipe orang yang gimana ya? Aku sendiri nggak pernah, kecuali yang aku SMA tuh ya, yang pas LKO itu kegiatan sekolah. Cuman itu aja yang aku betul-betul down yang istilahnya mungkin aku bisa katakan itu aku dirasukin loh ya. Di selain itu aku alhamdulillah nggak pernah dirasukin. Karena secara nggak sadar lah ya kita melakukan sesuatu itu. Iya. Dan syukurnya juga aku juga kadang-kadang lebih peka kalau misalnya ada hal seperti itu. Misalnya waktu itu kan kebetulan di rumah temanku ada hal-hal gitu juga kan. Aku juga ngerasa. Oh gitu. Tapi ngerasanya maksudnya dari auranya aja kah apa dilihatkan juga? Aura bisa, ngeliatkan bisa. Tergantung ini ya, Tergantung aktif atau enggaknya, Bun. tergantung itunya jadinya, Ya, bukan tergantung. karena kamunya. Oh gitu. Berarti itu menurutmu kamu pengen ini gak sih? Maksudnya tuh pengen menutup itu kah? Apa kamu biasa aja nih sekarang? Sebenarnya kalau pengen nutup juga sih, tapi gimana ya, di sisi lain tuh juga aku mikir oh mungkin ini karunia dari Tuhan, karunia dari Allah, supaya aku bisa memahamin hal-hal seperti itu. Mungkin kasih jalan gitu kan, karena kan banyak tuh orang yang di tempat lain kayak mempelajari hal-hal gaib, akhirnya jatuhnya malah syirik apa segala macam. Sementara aku alhamdulillah sampai sekarang nggak syirik, walaupun jalan sholat Maksudnya masih lurus-lurus aja masih lah lurus-lurus ya. aja gitu kan, alhamdulillah. Nah, mungkin itu jalan dari Tuhan biar memahami hal-hal seperti itu. Gitu. Oke. Kayaknya sampai situ dulu deh ya, karena ini bakal panjang banget dan juga apa tuh namanya, cerita-cerita ini akan kita sambung lagi di malam Jumat selanjutnya. Kalau begitu sampai jumpa nanti semuanya, selalu sehat, jaga kesehatan, terus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Oke, pakai lagi maskernya.